Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 8 yang Ibu banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mulai kembali pembelajaran matematika untuk bab yang baru, yaitu bab 4 tentang persamaan garis lurus. Sebelum memulai pelajaran, Ibu menanyakan dulu bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik nak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga dalam pembelajaran ini kalian diberi kemudahan dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Adapun subbabnya adalah kemiringan garis atau yang disebut dengan gradien. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat menentukan kemiringan suatu benda atau garis. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus untuk dapat menentukan gradien suatu persamaan garis lurus jika diketahui dua titik yang dilaluinya dari permasalahan kontekstual. Baik nak, silakan kalian amati masalah kontekstual berikut ini. Nah, pernahkah kamu menghitung kemiringan atap rumah? Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini ya nak ya. Oke. Nah, dalam membangun atap rumah dan genteng, kita perlu memperhitungkan kemiringannya. Jika terlalu curam, maka genteng rumah akan lebih sulit dipasang dan rentan melorot atau jatuh. Tetapi jika terlalu landai, maka air hujan berpotensi masuk ke dalam rumah, terutama saat terjadi angin dari arah depan atap. Nah, dari beberapa pengalaman tukang dan pengembang rumah, biasanya standar kemiringan atap diisyaratkan antara 30 derajat sampai 40 derajat. Nah, pernahkah kalian memikirkan kemiringan atap rumah yang kalian tinggali? Kira-kira apakah sudah memenuhi standar yang ditetapkan tersebut? Nah, biasanya untuk dapat menentukan besar sudut kemiringan atap rumah atau tangga, kita dapat menggunakan alat seperti busur atau klinometer. Nah, bagaimana kalau kita mengukur kemiringan suatu atap, tapi kita nggak punya alat-alat seperti busur atau klinometer? Misalnya alat yang kita punya hanya meteran, ya, alat meter ukur. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Bagaimana kita mengukur kemiringan atap dengan hanya menggunakan alat meter ukur. Ya, bagaimana generasi milenial? Kita simak sama-sama ya penyelesaiannya. Oke, jika kalian perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, ini ilustrasi gambar atap rumah, ya. Nah, misalnya setelah kita ukur, ternyata panjang dari ujung sini ke ujung sini, ini namanya A1, itu 12 meter. Kemudian, tinggi genteng, ya, dari ujung sampai ke sini, ini namanya B, ini 8 meter. Setelah kita hitung dengan meteran. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Dari A ke B 12 meter, kemudian tingginya adalah dari O ke C 8 meter. Nah, kalian lihat ya, COA maupun COB nanti akan membentuk segitiga siku-siku. Ya, kalau kita bagi 2, segitiga siku-siku berarti dari O ke B 6, kemudian dari A ke O 6. Ya. Nah, cara menghitung kemiringan yaitu kemiringan BC atau AC yaitu panjang sisi tegak
dibagi dengan panjang sisi mendatar. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira berapa ya panjang sisi tegaknya? Iya, betul sekali. Panjang sisi tegaknya 8 meter. Nah, kemudian panjang sisi mendatarnya berapa? Betul sekali, 6 meter. Nah, ketika kita sederhanakan menjadi 4/3. Jadi, kemiringan tembok yang sudah kita ukur yaitu 4/3. Bisa dipahami? Baik anak-anakku generasi milenial, ya. Kita lanjut. Nah, kemiringan ini, kemiringan BC atau AC itu disebut juga gradien. Gradien. Nah, gradien, apa sih gradien itu? Nah, gradien adalah besar kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y atau ordinat dengan komponen X yang tadi kita sebut. Komponen Y yaitu sisi yang berdiri, kemudian komponen X itu sisi yang mana? Nah, betul sekali, yang mendatar. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam bentuk segitiga siku-siku, nah sisi mendatarnya itu X, kemudian sisi tegaknya itu Y. Nah, gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M. Berarti gradien M sama dengan Y per X. Bagaimana, Nak? Bisa dipahami? Jadi, gradien sekali lagi yaitu perbandingan. Ya, betul. Sisi tegak atau Y dibanding dengan sisi datar X. Ya, Nak, dalam teorinya menentukan gradien garis itu ada 3 cara. Yaitu yang pertama, menentukan gradien garis jika melalui pusat koordinat 0,0 dan titik X, Y. Kita perhatikan. Nah, Ibu mengingatkan kembali ya, tadi gradien adalah komponen Y dibagi komponen X. Atau sisi tegak dibagi dengan sisi datar. Nah, ini Ibu punya gambar garis K ya. Dia melalui titik 0,0 ya. Dan kemudian kita bisa lihat nih, dia berpotongan di titik berapa nih? Berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4. 5. Oh, ini coba kita lihat ya. Tentukan gradien garis K pada gambar berikut. Nah, garis K ternyata berpotongan di titik sumbu X-nya berapa nih? 1, 2, 3. 3 kotak atau 3 satuan luas. Kemudian sumbu Y-nya kita lihat 1, 2. Ada 2 kotak. Ya, berarti karena rumus gradien adalah Y per X, Y-nya tadi kita dapat 2 kotak. Ya, kemudian X-nya kita dapat tadi 3 kotak. Jadi gradien garis K yaitu 2/3. Sekali lagi, 2 ini didapat dari Y sebesar 2 kotak. Kemudian X sebesar 3 kotak karena perpotongan garis K ada di titik 3,2. Kemudian yang kedua, gradien bisa dicari dari persamaan garis yang bentuknya Y sama dengan MX plus C. Jadi, Nak, gradien ini bisa ditentukan dari persamaan garis yang diketahui. Pada bab sebelumnya, kita sudah belajar mengenai persamaan garis ya. Nah, contoh. Jika ada persamaan garis Y sama dengan 2X min 3. Seperti yang kita ketahui, ini sudah dalam bentuk umum ya, Nak. Sesuai dengan rumus yaitu Y sama dengan MX plus C. Artinya Y ini ada di sisi kiri dan X ada di sisi kanan. Kalian lihat, Y-nya sudah sendiri ya, Nak. Nah, maka koefisien X itu merupakan gradiennya. Nah, jadi gradiennya adalah 2. Jangan sampai terkecoh ya, Nak.
Nilai gradiennya adalah nilai koefisien dari X atau nilai depan X. Contoh yang kedua, Ibu punya persamaan garis Y sama dengan min setengah X plus 1. Nah, coba kalian tebak, kira-kira berapa ya gradiennya? Iya, betul sekali. Gradiennya adalah minus setengah atau minus 1/2. Sekali lagi kita coba ya. Nah, Ibu punya persamaan 2Y sama dengan min 8X plus 6. Berapa gradiennya? Minus 8? Belum tepat. Nah, silakan perhatikan. Tadi di nomor contoh 1 dan 2, Y-nya sudah sendiri kan ya? Nah, maka gradiennya bisa kita langsung tentukan adalah nilai depan dari X. Nah, contoh yang ketiga ini, Y-nya belum sendiri, nak. Masih ada angka berapa nih? Masih ada angka 2. Maka supaya Y-nya ini bernilai 1, ya, ini bernilai 1 ya, kita harus bagi dengan 2. Karena 2 dibagi 2, 1. Nah, kalau di sebelah kiri dibagi 2, maka di sebelah kanan juga dibagi 2. Berarti minus 8 dibagi 2, ya. Nah, jadi Y sama dengan minus 8 dibagi 2, kemudian 6-nya juga dibagi 2. Kalau kalian lihat Y-nya sudah bernilai 1, nah maka sudah bisa kita ambil kesimpulan. Nah, ini min 8 dibagi 2, minus 4. 6 dibagi 2, 3. Nah, lihat Y-nya sudah sendiri ya, maka kesimpulannya M-nya berapa? Betul sekali, minus 4. Lihat, koefisien dari X minus 4. Dan Y-nya sudah bernilai 1. Ya, artinya Y ini sudah sendiri. Tidak ada angka 2-nya lagi di depan. Oke, bisa dipahami ya nak ya? Selanjutnya, misalnya ada persamaan garis dengan rumus AX plus BY plus C sama dengan 0, ditanya gradiennya. Maka rumusnya min A per B. Ibu kasih contoh ya. Nah, kalau tadi persamaan garisnya rumusnya Y sama dengan MX plus C. Nah, yang ini persamaan garisnya modelnya seperti ini, nak. Modelnya 4X plus 2Y plus 8 sama dengan 0. Jadi, X dan Y-nya masih dalam satu ruas, yaitu di ruas kiri. Nah, A ini adalah nilai koefisien dari X. Nah, nilai koefisien dari X berapa di sini? 4. Kemudian B ini adalah nilai koefisien dari Y. Min A berarti kalau A-nya 4, ini ada minus, berarti minus 4. Per B-nya berapa, nak? Betul sekali, B-nya 2. Nah, jadi min 4 per 2. Min 4 dibagi 2, negatif dibagi positif, negatif. 4 dibagi 2, 2. Jadi gradiennya adalah minus 2. Silakan kalian perhatikan lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lanjut ya. Contoh yang kedua, 5X min 3Y sama dengan 15. Nah, rumusnya min A per B. Min A-nya berapa? 5. B-nya minus 3. Lihat ya nak, tanda depannya. Ini tanda depannya negatif. Berarti nilai depan dari Y ini atau B itu minus 3. Nah, min dibagi min plus, jadi 5 per 3. Kira-kira dari dua contoh yang Ibu berikan cukup? Baik. Nah, sekarang kita akan menentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Jadi nak, cara menentukan gradien ini ada 4 cara. Nah, kalian harus melihat karakteristik apa yang diketahui dari soal. Ya. Nah, untuk gradien garis yang melalui 2 titik, itu rumusnya adalah delta Y per delta X.
sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, Ibu punya contoh soal seperti ini. Sama nak, yang ditanya juga gradien. Tapi yang diketahui bukan persamaan garis seperti yang tadi sebelumnya. Yang diketahui adalah dia melalui titik 1,2 dan 3,0. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem koordinat yang depan ini merupakan nilai X, ya. Yang belakang ini nilai Y. Nah, rumusnya, oh iya, berarti karena dia melalui 2 titik, maka saya harus mencari dengan rumusnya gradien yang melalui 2 titik. Nah, YB dikurang YA, XB dikurang XA, karena ini titiknya A dan B, ya. Perhatikan. YB berarti sumbu Y di titik B itu 0, dikurangi sumbu Y di titik A 2. Kemudian sumbu X di titik B 3, dikurangi sumbu X di titik A ini 1. Nah, 0 dikurangi 2, hati-hati ya nak, 0 dikurangi 2 berarti minus 2, 3 dikurang 1, 2. Minus dibagi plus, negatif, ya betul. 2 dibagi 2, 1. Silakan kalian cermati baik-baik. Jangan sampai tertukar ya nak, yang depan ini adalah nilai sumbu X, yang belakang nilai sumbu Y. Nilai sumbu X dan ini juga nilai sumbu Y. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh yang kedua, ini agak aplikatif sedikit ya nak. Hitunglah nilai P jika garis yang menghubungkan titik P,2 dan 3P,-10 bergradien 2. Nah, ini kebalikan, gradiennya sudah diketahui, namun ada beberapa titik yang nilainya masih belum diketahui. Di sini dimisalkan sebagai P, ya. Oke. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau menentukan gradien yang melalui 2 titik, kita pakai rumus gradien sama dengan delta Y per delta X. Nah, perhatikan Y2 ini sumbu Y nak ya, 10 dikurangi Y1. Nah, ini Y1-nya 2. Ya, yang belakang ini ingat yang belakang adalah sumbu X. Yang kedua X2-nya 3P dikurangi P. Nah, gradiennya sudah ada bernilai 2. Lalu, bagaimana selanjutnya? Nah, 3P dikurang P ini berapa? Nah, 10 dikurang 2, 8, 3P dikurangi P. Nah, nilai depan ini artinya kalau nggak ada berapa, nak? Betul sekali, 1. Berarti 3P dikurang 1P itu 2P. Selanjutnya, nah, kalau ini bagi, kita pindah ruas ke sini, maka akan terkebalikan. Jadi dikali 2 dikali 2P, itu 4P sama dengan 8. Berarti P-nya sama dengan 8 dibagi 4. Jadi P-nya bernilai 2. Seperti itu, nak. Oke, baik anak-anak, kita sudah sampai ke kesimpulan ya. Dari tadi awal Ibu menjelaskan ya, yang pertama, jika ditanyakan gradien tapi yang diketahui melalui pusat koordinat 0,0 dan titik X, Y, maka rumus gradiennya kita gunakan adalah M sama dengan Y per X. Kemudian, nah jika diketahui dari soal itu adalah garis dengan persamaan Y sama dengan NX plus C. Ditanyanya gradien, maka gradiennya adalah koefisien dari X. Ya. Kemudian poin yang ketiga, jika diketahui garis dengan persamaan AX plus B plus C sama dengan 0, maka gradiennya kita menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Yang terakhir, jika diketahui garis yang melalui 2 titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradiennya adalah
M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi nak, ada banyak cara untuk menentukan gradien. Kita menentukan cara yang mana, itu kita lihat dari soal yang diketahui. Jika soal yang diketahui adalah melalui 2 titik, maka kita menggunakan rumus gradien ini. Nah, jika yang diketahui adalah persamaan garis, maka kita bisa menggunakan rumus gradien yang kedua dan ketiga. Seperti itu ya nak, jadi rumus gradien bisa yang kita gunakan itu adalah kita melihat dari karakteristik soalnya. Baik nak, itu saja kesimpulan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, dan Ibu berpesan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.